kalau untuk pasar lokal? Untuk pasar lokal sangat berat sekali, berat. Mungkin terkendalanya dari konsumennya sendiri mungkin melihat kelom itu terlalu kolot atau gimana. Iya. Wah itu kualitas kita pasti keapkirnya. Apkiran Pak. Oh, lo apkiran. Mohon. Ya masih inilah. Kalau kelom mah sampai 5 nomor gitu kan. Iya. Beda dengan sepatu banyak sekali kan ukurannya. Kalau sendal yang lain, kalau kelom itu relatif. Iya. Paling juga ada yang untuk anak-anak ada. Khusus. Pesanan khusus untuk anak-anak ada. Sudah begini kemana? Di sini kan di pola dulu, baru dibuang ininya ya Pak. Oh, ini masih di sini. Masih di sini? Di pola dulu ini ya. Oh iya, bijennya. Ini dibuang. Oh, tak iya. Oh, dibuang di sini. Dibuang di sini. Ke mesin ya? Ya, pakai mesin dibuang. Setelah dari sini baru diserut, Pak. Oh, diserut. Baru diserut. Jadi banyaknya tahapannya. Tahapan. Untuk tahapan serutnya juga posisinya masing-masing punya keahlian. Untuk serut atasnya jegong namanya. Ya, jegong. Untuk serut atasnya jegong. Terus untuk serut samping ya serut samping gitu. Ini bagian apa nih itu? Ini mah amplas. Bagian sanding seller, Pak. Finishing. Ada Bang, Kang? Punten nanya. Sanding seller. Lihat Kang sebentar. Ini bolong-bolong sengaja ini mah. Sengaja supaya kan ada itunya juga berat. Duduk. Oh, berat. Bukan. Beratnya supaya mengurangi beban. Kan ada maksimal. Bukan nambah beban. Oh, jadi nggak diisi nanti? Nggak diisi lagi. Mengurangi berat. Mengurangi berat. Jadi ada artinya ini. Iya. Bolong ini supaya volume di sini nggak ada, supaya ringan gitu kan? Supaya ringan. Tidak berat. Kalau ini beda tarikan sini. Iya. Ini ukuran S. Ukuran S, betul. Ini berbeda-beda Pak. Iya. Untuk maksudnya gini, berbeda-beda walaupun satu size, berbeda-beda corak supaya alami gitu Pak. Oh gitu. Seratnya beda ya. Ini kan. Tapi ini ampun beberapa model hampir sama ya? Atau ini beda? Cuma ada 3 model sih Pak. Yang ini, yang pendeknya, yang 3 cm. 3 cm. Terus ada yang tinggi. Ya ini yang 3 cm masih sama ini. Masih 3 cm. Ini 4 cm. Ada kesi. Nah, ini yang kesi. Yang ini yang paling tinggi. Yang tinggi. Yang paling banyak pesanan yang ke mana? Yang paling banyak itu yang ini sama yang ini. Yang 7 sama yang 4. Yang sedang. Ya. Nanti kita lihat ini hasilnya lah. Kalau dari sini kemana? Udah beres ini? Bagian apa ini? Serut. Bagian serutnya. Jegong sama serut samping. Ya. Ini mah untuk ke lokal Pak. Oh, lokal beda. Ya ini. Tapi bahannya sama? Enggak, ini mah dari kayu albasiah. Oh, beda. Sesuai ini harga nantinya. Ya, nantinya sesuai harga. Ini untuk dibungkus lebih lagi. Enteng kalau albasiah pasti kan? Ya lumayan juga sih, tergantung albanya juga. Ini mah yang tinggi-tingginya ukurannya. Jadi kalau itu mah kayu. Waktu itu pernah juga untuk perlombaan mahoni itu ya. Miss Indonesia juga pernah pesan ininya di sini gitu. Baru divariasi. Iya, baru divariasi. Baru nanti kalau finishing di mana finishing? Nah, setelah diserut Pak, kan itu mah masih kotak ya Pak? Iya, masih kotak. Masih kotak. Setelah diserut ini hasilnya Pak. Ini masih datar kan. Nah, ini yang udah diserut ini makan. Udah diserut. Ada dudukan ini kaki. Ada dudukan kakinya. Ini sih hak ciptanya merekanya. Oh iya. Ukurannya udah ada mereka kan? Udah ada. Ini berarti desain dia minta dari Jepang begini gitu kan? Iya, betul. Tapi pasarnya masih Jepang? Belum ada yang lain? Belum ada yang lain. Waktu itu pernah juga. Jadi kita udah berapa tahun dengan pasar Jepang sekarang? Pasar Jepang dari tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Ini bisa bertahan lah. Bertahannya ya di kualitas Pak. Ini mah untuk yang lokal. Oh, yang lokal. Kalau mereka nanti ada kan? Ya, ini beberapa merek di Jakarta juga
seperti Donatello pernah, terus Pakai. Terus Homey Pen juga pernah pesan gitu. Ada beberapa. Ya itulah, bagaimanapun pasar sebenarnya masih ada gitu kan. Iya. Walaupun mungkin ada sedikit model yang sedikit dirubah. Ya, betul. Jangan dianggap ngolot lah. Ya. Pasar kolot ada. Bukan pasar untuk orang tua ada. Anak muda ada Ya, gitu betul. kan. Ya, tadi yang saya pesankan, jangan sampai Kelom ini hanya pasarnya untuk acara-acara formal saja. Formal saja. Pesta sekali pakai Ya. gitu kan. Kalau keseharian dipakai maka sering ganti nantinya kan. Betul. Oke, kita lihat. Waduh, Dari sini mungkin di amplas. ini amplas. Ya, ini proses ya pengecekan, Pak. Kualitas ya. Kualitas. Ya, Damang. Coba nggak, Bios? Oh, ini udah mulai halus kan? Oh. Ya, barang-barangnya udah halus. Iya. Gitu kan? Bener. Di sini quality control nanti kan? Iya, quality control Ini dari penting. mulai pembelian bahan baku Pembelian bahan baku. Itu namanya Mizoturi. Nah, Mizoturi. sudah ada ini boxnya. MZ. juga. MZ. Nah. Ya. Oh, ini. Kalau kita satu hari atau per bulan bisa produksi berapa? Kalau per Full bulan aja, full dengan pegawai. Pegawai rata-rata berapa yang ikut bekerja lah? Kalau full kapasitas. untuk sekarang kalau full kapasitas sebelum Covid nih, Pak. Ya. Sebelum Covid itu sekitar 45 orang. 5 orang. Kalau sekarang itu saya menguranginya sekitar 20 orang, Pak, yang Setengahnya aktif. lah. Iya, setengahnya. Karena pasar lokal berkurang. Iya, betul. Termasuk pasar luar negeri juga agak sedikit berkurang. 50% hilang. Ganggu. Ya, emang Iya. Covid itu kemana-mana ngepeknya ya. Tapi mudah-mudahan, Kang, Ya. dengan kita tetap menjaga kualitas, Betul. lalu juga tadi kan komitmen yang penting. Komitmen, betul. Kualitas, tepat waktu, gitu kan. Lalu juga segala sesuatu yang mereka minta itu kita. Lalu juga tidak ada salahnya kita juga memberikan desain, ya kan? Ya, betul, Pak. Model-model baru yang mungkin mereka juga sangat membutuhkan. Ya. Kenapa tidak? Mereka juga kan setiap per 1 atau 2 minggu juga pingin report dari kita juga laporannya seperti Komunikasi apa. terus, kan? Komunikasi terus gitu. Apalagi sekarang kan bisa Zoom lah gitu kan. Ya, bisa Zoom ya. Sekarang komunikasi Betul. nggak seperti dulu. Lalu kalau ini jadi yang terakhir mana? Jadi yang terakhir itu di sana, Pak. Oh, barang-barang. Ada lagi. Beda lagi. Kita lihat nih. Ini proses pewarnaan di sini, Pak. Oh, ini proses pewarnaan. Iya. Warna mereka menentukan juga. Ya, tapi harus jangan sampai hilang itunya seratnya. Oh, serat. Cuma selibas aja gitu, Pak. Ya, ya. Jadi aslinya Ya, serat-seratnya, serat-seratnya. kayunya jangan hilang. Karena itu salah satu yang menjadi punya nilai lah istilahnya kan. Oh, ini. Nah, ini pemasangan karet. Ini pemasangan karetnya. Iya. Setelah pemasangan karet, Di packing. packing di mana? Packing di dalam, Pak. Oh, jadi nggak sampai ke atap. Iya. Atas punten. Ini belum masih bisa dibuka kan? Masih bisa dibuka. Ini. Sampai. Oh, jadi packing teh ke bahan ke ini sampai begini. Iya, di Jepangnya Di Jepang. 3 pasang uppernya, ya ini untuk Uppernya. capitnya, ya Kenapa mereka nggak ngasih? nggak ngasih, Pak. Hah? Nggak ngasih. Mereka jaga itu ya? Iya, jaga. Karena produk dia Iya, betul. takut. Tapi udah tahu produk dia. Udah tahu di internet itu kan ada Ada juga. ya. Nah, kita Dan juga saya juga pernah ke sana juga gitu. ke Jepang. Ke Jepang juga untuk bikin komit awal. Iya, iya. Malah di sana memang pasarnya kelihatan dipakai segmen mana di Jepang? Kan di Jepang itu banyak acara adat. Oh. Terus banyak acara formal juga kalau misalkan wisuda itu diwajibkan kimono sama ke bawah. Iya, makanya itu Jadi kontinuitas. budayanya tidak lepas. Memang inilah sahabat-sahabat Budi, saya pernah ke Jepang berapa kali, bahwa negara industri yang sangat luar biasa Jepang. Ya. Tetapi saya melihat kelebihan mereka itu tidak melupakan nilai-nilai budaya. Betul. Mulai leluhur, dari mulai baju kimono. Iya. Ya, kimono lengkap sampai Lengkap, kaki ya, sampai gitu kan? kaki, betul. Lalu juga seni-seni apa di sana kan? Iya, betul. Sampai tari-tarian, sampai apa? Banyak lah. Jadi itulah saya melihat negara besar, negara industri yang maju, tapi mereka tidak pernah meninggalkan nilai budaya. Betul. Makanya saya pesan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Tasikmalaya, satu, kita jangan pernah menghilangkan budaya kita.
Karena bagaimanapun kalau budaya kita jaga, jujur saja, budaya itu tidak ada tandingannya. Boleh dikatakan budaya itu punya nilai yang unlimited. Nilai seni, nilai budaya itu unlimited. Seperti lukisan bisa orang miliaran kan, ya, lelang kaget kita karena dia punya nilai seni, punya value. Termasuk juga kelom, ya kan, batik dan semua ini budaya bangsa kita. Kita jaga kualitas, lalu model dengan desain juga tidak pernah berhenti, termasuk juga kelom, ya kan? Kelom harapan kami, Kang Yandi juga nanti dengan teman-teman sudah mulai memikirkan model desain apa yang bisa diterima pasar, gitu kan? Tidak hanya pasar Indonesia, tapi pasar luar negeri. Sehingga mereka betul-betul membutuhkan, dan dia lihat ini nilai budaya Indonesia, ini buatan Tasikmalaya, kelom gelis Tasikmalaya, gitu kan. Dan itu kalau bicara harga, saya bilang kalau sudah menghargai nilai budaya, nilai seni, saya katakan tidak ada nilainya, bisa unlimited, ya kan? Betul kan? Ya, betul. Waktu awal ada rencana Pak Budi mau ke sini juga, saya juga agak was-wasnya sih. Saya belum punya merek ataupun model sendiri nih. Tapi minimal gitu. Saya ke sini ini bahwa pasar kelom ini ternyata pasarnya sangat besar. Iya, betul. Ya, walaupun ini kita jujur saja ini belum sampai selesai. Bolehlah dikatakan ini 60% gitu kan. Iya, betul. Sisanya aluhurnanya meureun. Lamun mobil mah assembling di dia gitu kan, sasisna di mana, ini dikasih ke sana, tapi kita juga harus mulai ke depan sama teman-teman para industri kreatif, pelaku usaha kelom gelis, jangan kehilangan pasar, kelihatan pasar masih terbuka. Kuncinya adalah bagaimana kita semakin kreatif dan inovatif. Dan juga saya pesan sama masyarakat, cintailah produk kita, ya kan? Betul. Bangga dengan produk Indonesia. Makanya ada Wonderful Indonesia, I Love Indonesia, Aku Cinta, termasuk juga di Kota Tasikmalaya. Kita ada program dulu di pemerintah bagaimana kita mendorong mencintai produksi lokal, industri kreatif, hasil karya. Ada istilahnya, ada program yaitu Rebo Nyunda. Rebo Nyunda itu kita mulai dari pakaian, ikat, baju, ya sampai tarumpah, kelom kalau perempuan, pakai bordil segala. Dalam artian mereka tidak melupakan produksi daerah kita sendiri. Karena itu kuncinya. Bagaimana kita bisa menjual keluar, bangsa sendiri juga tidak bangga, gitu kan? Tidak bangga dengan batik kemana, gitu kan? Mudah-mudahan ini kelom Kang Yandi juga nanti bisa tidak hanya ekspor dalam setengah jadi, tapi ke depan ini bisa ekspor jadi semuanya, termasuk juga untuk pasar-pasar Indonesia. Dan disayangkannya juga ini kan kalau misalkan udah di Jepang itu harganya udah oke, terus namanya original Japan. Nah, di sana Pak rada nyesek gitu. Sakitnya di sini. Original Japan padahal di sini gitu. Made in Jepang. Padahal buatan Gobras gitu kan. Nah, itulah mungkin satu mereka menguasai pasar. Ya, karena lalu yang kedua juga bicara kualitas, ternyata dari sini artinya kita udah masuk. Tinggal bagaimana kita menyiapkan motif, terobosan, sehingga kita meyakini bahwa kelom gelis ini pasarnya masih terbuka. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Itu mungkin sahabat-sahabat Budi, kita bincang-bincang dengan Kang Yandi, anak muda yang cukup kreatif. Walaupun situasi pandemi yang tadi katakan hampir 50% ambruk, pasar lokal juga ditambah lagi ada kecenderungan masyarakat anak muda malas pakai kelom, tetapi ada sebuah terobosan-terobosan yang mungkin jadi inspirasi. Manakala luar negeri Jepang meminta kelom walaupun setengah jadi, artinya menjadi motivasi kita bahwa kelom ini diminati tidak hanya di Indonesia, tetapi juga yakin bahwa itu diminati di luar negeri. Karena Jepang sendiri mungkin mereka jual juga bukan di Jepang lagi, mungkin bisa dilempar ke negara lain. Seperti itu, Pak. Itu saja sahabat Budi. Oke. Kita bangga dengan produk Indonesia, kita bangga dengan produk-produk lokal. Selamatkan seni dan budaya kita, karena bagaimana kita bisa mencintai kalau kita sendiri tidak mencintai produk-produk sendiri. Itu saja, terima kasih. Kita berterima kasih dengan Kang Yandi dan berjumpa kembali di acara podcast yang berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.